mencintai sewajarnya saja karena yang hadir belum tentu takdir. Mungkin itu ungkapan yang agak pas atau sesuai dengan yang namanya Fikri ini. Karena Fikri ini mencintai seorang gadis, seorang perempuan, tapi dengan cara yang salah. Jadi ketika gadis itu sudah menikah, dia rebut. Dengan cara apa? Dia melakukan ritual untuk memelet si perempuan tersebut. Hingga kemudian akhirnya bercerai berantakan dengan suaminya dan dinikahi oleh Fikri. Tapi di perjalanan kehidupan rumah tangganya, malah justru semakin menjadi rumah tangga yang sangat-sangat memprihatinkan dan sangat menderita hingga akhirnya ilmu peletnya itu berbalik kepada si Fikri dan si Fikri mengalami sebuah peristiwa yang sangat-sangat tragis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya nih, Misbah Muthaharun. Apa kabar kalian semua lur, teman-teman semuanya? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan yang sehat selalu. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang kisah cinta seorang pemuda. Namun cintanya ini gak kesampaian atau ditolak. Nah, lalu kemudian si pemuda ini akhirnya berbuat nekat. Nah, nekatnya seperti apa? Nah, mungkin ini yang namanya istilah cinta ditolak dukun bertindak. Dan itu ada di kehidupan nyata. Jadi nggak cuma hanya cerita di film-film ataupun di novel ataupun apalah. Tapi di dunia nyata memang ada seperti itu. Nah, tapi seperti biasa, setiap kali dalam saya bercerita, untuk nama dan tempat itu pasti disamarkan. Karena demi untuk menjaga privasi, kenyamanan, dan juga keamanan orang-orang yang terlibat atau mengalami peristiwa ini. Dan sebelum saya mulai masuk ke dalam ceritanya, sebelumnya saya pengen minta maaf dulu karena seperti biasa ini lagi musim penghujan di sini. Jadi nanti apabila di sepanjang cerita itu ada suara yang sedikit mengganggu, ya mohon maaf, mohon pemaklumannya lur. Nah baiklah, daripada penasaran dengan ceritanya, bagaimana nih kisah cintanya si para pemuda ini kan, yang kemudian akhirnya berbuat nekat. Nah, baiklah, nggak usah lama-lama lagi. Langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Nah, sebut saja namanya Fikri. Nah, Fikri ini adalah seorang pemuda yang berasal dari desa, lalu kemudian pergi ke Jakarta untuk merantau. Lalu kemudian di Jakarta ini dia berniat untuk mengadu nasib di Jakarta. Dengan harapan setelah nanti si Fikri ini kerja di Jakarta, kemudian dia bisa menjadi orang yang sukses. Nah, Fikri ini di Jakarta, dia itu kerja di sebuah kantor atau di gedung perkantoran lah ya. Nah, kebetulan si Fikri ini juga dia punya jabatan di kantor tersebut. Nah, jabatannya itu sebagai apa? Sebagai OB atau office boy, atau yang biasa kita kenal itu sebagai cleaning service atau tukang bersih-bersih. Ya apapun pekerjaannya, entah itu OB kayak cleaning service kayak atau tukang kebun, apa aja yang penting halal dan berkah lah. Nah, itu yang ada di dalam pikirannya si Fikri. Nah, kemudian di kantor tersebut ini si Fikri ternyata dia jatuh cinta nih kepada seorang wanita. Nah, wanita tersebut itu bekerja juga di kantor yang sama, tapi jabatannya itu berbeda karena perempuan yang dicintai atau yang ditaksir oleh si Fikri, dia itu jabatannya sebagai sekretaris di kantor tersebut, di tempat si Fikri ini bekerja sebagai OB. Nah, jadi si Fikri itu kerja di kantor tersebut itu ya kurang lebih udah 1 tahun. Nah, Fikri ini dia itu sebenarnya adalah tulang punggung untuk keluarganya. Makanya dia nekat pergi ke Jakarta untuk mengadu nasib. Yang dimana di desa, di kampung itu dia harus menanggung hidup kedua orang tuanya dan juga kedua adiknya yang masih sekolah lah. Terus orang tuanya ini kebetulan kan memang udah sepuh nih, udah tua. Jadi ya semuanya yang menanggung kehidupan keluarganya di kampung itu si Fikri. Nah, cuman setelah si Fikri ini berangkat ke Jakarta, selang beberapa bulan ayahnya itu meninggal dunia. Akhirnya bertambah lagi lah tuh bebannya si Fikri untuk menanggung kehidupan keluarganya ini, kedua adiknya dan juga ibunya. Nah, jadi awal mula si Fikri ini pergi merantau ke Jakarta, dia itu bingung. Maksudnya dia mau kerja apa, terus nyari kerja di mana. Sedangkan dia lulusannya cuma SMP doang. Dan si Fikri itu sadar bahwa dengan status sekolahnya ini kan dia cuma lulusan SMP. Jadi ya mau kerja apa di Jakarta kalau nggak kerja berat.
kalau nggak kerja kasar. Ditambah lagi itu adalah pertama kalinya si Fikri ini ke Jakarta. Dan di Jakarta nggak ada kenalan siapa-siapa. Dan yang lebih kasihan itu dia berangkat ke Jakarta itu ongkosnya, sakunya itu pas-pasan. Ya jadi cuma buat jadi selama dia di kampung nih, setelah lulus sekolah SMP, dia kerja serabutan. Ya dia menjual jasa tenaganya dia. Misalkan ada orang yang nyuruh bantu-bantu apalah, itu ntar kan dikasih duit tuh, nah dikumpulin. Nah ketika si Fikri ini pergi ke Jakarta, itu semua tabungannya dibawa. Itu katanya buat modal nanti di Jakarta. Modal untuk apa? Modal untuk hidup di Jakarta selama dia mencari kerja. Nah singkatnya pada akhirnya si Fikri ini dia datang, dia nekat nih. Cobalah nanya ke security di sebuah gedung perkantoran kan, nanya ada lowongan kerja enggak. Kebetulan di situ kan kata si security-nya, coba aja naik aja langsung. Kamu lulusannya apa? SMP pak gitu, tanya security-nya kan. Wah SMP ya, tapi ya nggak tahu ding, siapa tahu itu nanti rezekimu. Udah pokoknya kamu masuk aja. Nah terus dia masuk, nah, di situ dia mohon. Maksudnya dia pengen ketemu sama bosnya, itu ya jelas susah. Lah akhirnya ketemunya sama OB juga. Nah ketemu sama OB lah, terus sama OB yang di situ udah lama dikenalin sama leadernya. Nah terus ditanya kan, kamu dari mana? Dari kampung ini itu, pokoknya panjang lebar semuanya dijelasin. Ditanya lulusannya apa? Lulusannya SMP. SMP kok ngelamarnya ke sini? Ya nggak bakalan diterima. Ya paling kalau misalkan terpaksa diterima ya jadi kayak kita kayak gini, jadi OB. Nah begitu kata si leader dari si OB yang udah lama di situ. Nah di situ setelah ketemu sama leader, si Andre ini mohon banget kan, dia pengen dapat banget pekerjaan, ya mau bersih-bersih kayak apa kayak di situ, kalau bisa sih biar bisa diterima di situ jadi OB nggak apa-apa. Nah terus kata leadernya, ya udah nanti coba saya tanya ke supervisor saya, karena memang kebetulan di sini lagi butuh tenaga baru ya sebagai itu OB cleaning service, karena OB yang dulu resign, mengundurkan diri. Nah di situ jadi si Fikri itu ngerasa bahwa wah ini ada kesempatan nih. Nah singkatnya lagi nih, akhirnya si Fikri pun diterima kerja di situ sebagai seorang OB. Ya tugasnya OB apa? Ya bersih-bersih, terus melayani orang-orang kantor, ya entah itu bikinin kopi, beliin makan. Pokoknya ya intinya selain bersih-bersih dia melayani orang-orang kantor di situ. Nah di sini nih ketika si Fikri ini diterima kerja di kantor tersebut, nah baru nih kisahnya dimulai. Nah jadi di kantor ini itu ada seorang sekretaris yang sangat cantik, yang sebut saja namanya itu Nilam. Nah Nilam itu memang orangnya cantik, bisa dibilang sangat cantik lah bagi si Fikri kan. Tapi memang secara umum dia cantik. Nah terus dia juga kulitnya putih bersih, badannya sintal, tinggi besar langsing, bodinya bagus lah, intinya seperti itu. Nah itu si Nilam dia menjabat atau bekerja sebagai sekretaris. Nah kenapa kok si Fikri ini bisa suka sama Nilam? Ya karena dia kerjanya kan OB. Yang namanya OB itu kan pasti dia berangkatnya itu lebih awal sebelum orang-orang kantor ini berangkat atau datang. Ya karena harus ngebersihin tempat kerja mereka, kantor-kantor si atasan-atasan ini. Nah itu salah satunya ruangan kerjanya si Nilam itu juga dibersihkan oleh si Fikri. Nah ceritanya si Fikri, yang namanya orang kerja kantor itu kan biasanya ya ada foto dari orang tersebut kan, ya dipajang di meja atau di lemari lah seperti itu walaupun di kantor. Nah awalnya si Fikri itu melihat foto tersebut dan si Fikri langsung kagum. Oh ini orangnya cantik banget ya, kira-kira siapa namanya gitu kan. Nah, terus setelah udah ngebersihin semuanya, nah si Fikri ini ngobrol kan sama teman-teman barunya itu. Dia nanya-nanya, orang yang di kantor ini, di lantai ini siapa ya namanya? Oh itu mah Bu Nilam, itu sekretaris. Kenapa? Naksir ya? Enggak, cuma nanya aja. Ya nggak apa-apa kali kalau misalkan kamu naksir, wajar, soalnya Bu Nilam tuh cantik banget emang. Dan di sini juga banyak banget yang suka sama Bu Nilam. Ya dari teman-teman kantornya Bu Nilam juga banyak banget yang suka. Tapi aku saranin nih, kalau kamu suka ya mendingan kamu sadar diri lah, kamu beli kaca yang gede terus kamu ngaca di situ, kamu itu siapa, Bu Nilam siapa. Dan begitu kata temennya. Nah terus kata si Fikri, kamu apaan sih ngomongnya ngaco, lagian siapa juga yang naksir sama Bu Nilam, aku juga sadar diri kali.
begitu. Padahal sebenarnya udah ada rasa simpati itu si Fikri itu ketika melihat fotonya si Bu Nilam ini. Nah, setelah lama kelamaan hingga akhirnya 1 tahun dia bekerja di perusahaan tersebut, di kantor itu, singkatnya dia akhirnya kenal sama si Bu Nilam ini. Ya karena sering ketemu tiap hari, dan memang si Fikri ini kan sebagai office boy ini kan melayani orang-orang kantornya, termasuk Bu Nilam. Nah, di situ akhirnya kenal mereka. Nah, di sini rasa simpatiknya terhadap si Bu Nilam itu bertambah akhirnya si Fikri ini. Sehingga dia ada awalnya sedikit rasa dia suka dengan si Bu Nilam. Bahkan si Fikri itu sempat selalu berusaha agar kenal lebih dekat dan lebih dekat lagi sama si Bu Nilam. Walaupun dia udah diingetin sama temennya harus sadar diri tuh, disuruh beli kaca yang gede buat ngaca siapa Bu Nilam, siapa Fikri, office boy. Ya padahal yang namanya orang jatuh cinta itu ya hak prerogatifnya orang tersebut, tapi ya itu tadi yang namanya kasta, terus harta tahta mungkin ya, itu kan jadi persoalan tetap di dunia nyata atau di kehidupan yang sebenarnya. Itu pada orang umumnya banyak hal tersebut menjadi persoalan, sehingga orang jadi gagal untuk menyatukan cinta mereka hanya karena masalah seperti itu. Dan seperti biasa, yang namanya OB, si Fikri ini, dia pasti datang lebih awal sebelum orang-orang kantor itu datang. Nah, itu ngebersihin semuanya. Nah, di sini si Fikri punya inisiatif nih. Jadi, yang namanya cewek itu pasti suka bunga. Ya, kalaupun bukan bunga, ya intinya suka diberi hadiah. Nah, jadi si Fikri itu punya pikiran kayak gitu. Nah, jadi dia bersusah payah. Setiap hari itu dia beli bunga. Nah, bunga itu untuk apa? Jadi ketika si Fikri, OB-OB yang lain juga kan berangkat ke kantor, itu ya minimal 1 jam sebelum orang-orang kantor datang, mereka udah ngebersihin semuanya. Nah, otomatis karena Fikri dia sering ngebersihin ruangannya Bu Nilam, nah si Fikri ini dia pengen naruh bunga di situ. Jadi biar kayak seolah-olah siapa nih yang ngasih bunga, orang misterius atau gimana. Nah, niatnya si Fikri seperti itu. Dengan harapan nanti mudah-mudahan Bu Nilam ketika sering dikasih bunga itu bakalan simpatik atau respon balik ke si Fikri. Nah, terus kemudian setelah diberi itu bunga di meja, nah Fikri ini sengaja ngintip sambil berpura-pura bersih-bersih kayak gitu. Nah, terus ketika si Bu Nilam ini berangkat nyampe kantornya, ruangannya, ya Bu Nilam awalnya nggak ngeh. Setelah dia udah duduk terus ngerjain pekerjaannya, nah dia di situ baru ngeh. Loh, ini kok ada bunga dari siapa nih, bunganya siapa? Itu diperhatikan sama si Fikri karena dia ngintip. Nah, akhirnya si Bu Nilam ini juga nanya kan ke teman yang satu ruangan itu. Nah, temannya si Bu Nilam ini namanya Heni. Nah, kemudian nanya nih sama Heni, "Hen, kamu tahu nggak ini bunga siapa?" "Gimana aku tahu? Kan kamu tahu aku baru datang sama kayak kamu. Masa nanya ke aku? Bukannya itu bunga dari kemarin ya?" "Enggak, kemarin itu enggak ada bunga. Orang aku enggak suka beli bunga kok." "Lah terus bunga dari siapa?" "Iya kalau aku tahu sih aku enggak nanya ke kamu, Heni," gitu kata si Nilam ini kan. "Oh ya udah enggak apa-apa, taruh situ aja, cie," malah diledekin kan. "Mungkin itu bunga dari pengagum rahasia kamu." "Pengagum apaan sih?" "Ya orang yang suka sama kamu." "Suka apanya, Heni?" "Ya secara kamu ini kan cantik. Banyak juga yang ngincar kamu, suka sama kamu. Bahkan teman-teman kantor kita juga banyak yang suka sama kamu. Jadi ya wajar lah kalau kamu ini punya pengagum rahasia." Begitu kata Heni, temannya si Nilam ini. Lah karena si Bu Nilam ini nggak tahu itu bunga dari siapa, Bu Nilam pun akhirnya menghela nafas. Lalu kemudian disingkirkanlah tuh bunga. Bahkan bunganya itu dibuang ke tong sampah. Dan si Fikri itu ngeliat karena dia ngintip kan. Maksudnya ketika Bu Nilam ini tahu di meja kerjanya ada bunga, nanti reaksinya seperti apa. Nah itu ternyata malah dibuang. Nah si Fikri yang melihat kejadian tersebut, dia merasa sangat kecewa. Dia merasa kayak ini orang kok nggak bisa menghargai pemberian, padahal yang ngasih ini orangnya tulus banget loh. Begitu sempet mikirnya si Fikri ini. Ya tapi ya nggak nyalahin Bu Nilam juga, karena dia mungkin takut ya, khawatir karena ini bunga dari siapa. Dan Bu Nilam juga nggak punya kecurigaan ke si Fikri, jangan Fikri, ke OB aja dia nggak punya kecurigaan. Nah si Fikri ini kan ngintip, jadi dia tahu, dia lihat kalau bunganya dibuang. Dia kecewa memang, sempat kecewa banget malah. Nah tapi di sini bukan justru malah dia kecewa akhirnya dia menyerah, enggak. Tapi si Fikri ini malah merasa kayak ditantang gitu loh. Jadi dia harus
berusaha keras agar bisa meluluhkan hatinya si Bu Nilam ini. Nah, saking naksirnya si Fikri ini ke Bu Nilam, jadi setiap gerak-geriknya Bu Nilam selama di kantor, selama dia bekerja itu selalu diperhatikan oleh si Fikri. Nah, jadi Bu Nilam ini ketika pulang pergi ke kantor tempat kerja itu nggak naik mobil walaupun dia seorang sekretaris. Dia masih seperti orang biasa sebenarnya, masih apa ya, berangkat kerja juga naik motor. Nah, di sini kan tahu nih dia matematin motornya Bu Nilam itu motor apa, warnanya apa, tipenya apa. Itu dia matiin, dia palin sama si Fikri. Nah, jadi si Fikri pun karena dia udah pernah ngerasa kecewa karena pemberian bunganya itu dibuang. Nah, di sini Fikri merencanakan sesuatu. Sebenarnya nggak berniat jahat Fikri itu, cuma dia itu hanya kepengen bisa deket saja sama Bu Nilam. Nah, terus rencana piciknya si Fikri ini apa? Jadi dia kan udah tahu nih motornya Bu Nilam seperti apa. Nah, jadi ketika di parkiran, ketika udah mau selesai pulang kerja kan, si Fikri ini buru-buru datang ke parkiran dan ngempesin ban motornya Bu Nilam. Dengan tujuan apa? Ketika ban motornya si Bu Nilam ini kempes, nanti kan pasti otomatis bingung kalau mau pulang naik apa. Nah, kalaupun misalkan dibawa ke bengkel, bengkel mana? Ada memang sih bengkel terdekat di situ, tapi jaraknya sekitar 100 meter. Ya kan, menurut Bu Nilam juga nggak mungkin lah seorang perempuan ngedorong motor sejauh 100 meter. Kan nggak lucu juga. Nah, itu sebenarnya udah nyampe situ si Fikri pikirannya. Nah, nanti ketika udah tahu ban motornya bocor nih si pemilik atau si Bu Nilam, akhirnya si Fikri nanti datang terus menawarkan ininya apa, jasa gitu loh, jasa untuk mengantarkan pulang. Itu sudah dirancang sedemikian rupa sama si Fikri. Nah, jadi si Fikri itu udah standby di parkiran. Jadi manakala nanti Bu Nilam dia panik melihat ban motornya bocor, nah dia nanti langsung datang nih menawarkan dirinya, jasanya. Ternyata benar sesuai harapan. Jadi ceritanya si Bu Nilam itu dia mau pulangkan ke parkiran. Nah, terus ngelihat si Fikri di situ, tapi Bu Nilam nggak nyapa. Jadi yang nyapa duluan itu si Fikri. Nah, kata si Fikri, pulang Bu gitu. Oh iya Fikri, ya kenal mereka karena memang setiap hari juga kan ketemu. Oh ya udah, hati-hati Bu Nilam gitu kan. Nah, terus akhirnya Bu Nilam pamit nih pergi di parkiran sama si Fikri ini. Nah, tapi baru jalan sekitar beberapa meter itu Bu Nilam ngerasa ada sesuatu yang aneh di motornya. Anehnya apa? Karena ketika digas mau jalan itu terasa berat dan terasa kayak kalau orang Jawa bilang tuh leab-leob atau kayak yang nggak stabil gitu loh. Nah, ternyata akhirnya ketika itu si Bu Nilam turun dari motor buat ngecek, ternyata bener ban motornya kempes. Nah, si Fikri yang saat itu lokasinya nggak terlalu jauh kan, terus ditambah lagi dia memperhatikan. Nah, datanglah tuh si Fikri dan seolah-olah nanya nih ke si Bu Nilam. Bu Nilam, mohon maaf, kenapa ya, ada apa? Oh iya nih Fikri, ban motor saya kempes, gimana dong? Padahal saya udah pengen buru-buru banget nyampe rumah. Karena memang harus melanjutkan pekerjaan di rumah juga. Oh gitu ya Bu ya. Gimana kalau Ibu pulang saya anterin gitu, tawaran dari si Fikri. Tapi jawabnya Nilam, enggak Fikri, makasih. Biarin aja lah, nanti saya naik angkot aja gitu kan. Jangan naik angkot Bu Nilam. Emang kenapa? Aku udah biasa kali naik angkot kayak gitu, jawab si Bu Nilam. Ya bukannya gimana-gimana Bu, maksudnya ibu ini kan perempuan, nah, terus naik angkot kan banyak orang kan, biasanya seperti itu. Nah, takut terjadi apa-apa sama Bu Nilam, mendingan saya anterin pulang. Udah nggak usah Fikri, pokoknya saya bisa pulang sendiri, saya naik angkot. Nah, tapi si Fikri ini terus maksa. Nah, karena merasa dipaksa, akhirnya Bu Nilam otomatis menunjukkan ekspresi atau apa ya, gaya yang nggak suka gitu loh sama si Fikri. Fikri, saya kan udah bilang saya mau naik angkot, kamu nggak usah nawarin saya ikut pulang bareng sama kamu. Masih ada angkot kok jam segini. Akhirnya dijawab seperti itu sama Bu Nilam dengan ketusnya. Karena udah mulai ngerasa nggak nyaman dengan cecaran pertanyaan dari si Fikri. Kenapa sih Bu nggak mau pulang bareng saya? Iya nggak apa-apa. Saya cuma pengen nunggu angkot aja. Kecuali udah nggak ada angkot, ya itu nggak tahu. Begitu kata si Bu Nilam. Oh gitu, ya udah. Terus ini ibu gimana? Mau langsung pulang? Ya langsung pulang lah. Atau gini aja Bu, misalkan ini ibu kan ban motornya bocor nih, bawa ke bengkel aja, saya anterin gitu, kata si Fikri ini kan. Udah nggak usah, nggak apa-apa, saya bisa tuntun sendiri. Jangan Bu, capek, kasihan ibunya gitu kan, kata si Fikri. Nah akhirnya karena si Fikri ini mendesak,
dia mencecar terus, akhirnya si Bu Nilam ini pun ngalah. Ya udah kalau gitu, kalau emang kamu mau ngebantuin saya, tapi kamu gak usah nganterin saya ke rumah, tapi saya minta tolong nih, ban motor saya yang kempes, tolong carikan bengkel, anterin saya kalau misalkan kamu mau. Oh oke Bu, nggak apa-apa, siap, saya mau kok. Nah kebetulan di sini juga ada bengkel yang terdekat, jaraknya ya kurang lebih sekitar 100 meter. Nggak apa-apa Bu, iya nggak apa-apa. Yang penting motor saya ini bisa normal lagi bannya dan saya bisa pulang. Begitu kata si Bu Nilam ini. Nah udah tuh ceritanya, hari itu selesai. Di hari itu, nah di besoknya lagi ada lagi tetap yang dibilang tadi, yang namanya Fikri itu dia merasa tertantang ketika si Bu Nilam ini menolak cintanya. Nah di pagi harinya seperti biasa aktivitasnya. Jadi si Fikri ini naruh bunga di meja kerjanya si Bu Nilam. Seperti itu. Nah untuk yang kedua kalinya tapi bunganya itu nggak dibuang, nggak kayak yang pertama. Jadi cuma disingkirin doang, masih tetap di meja kerja, cuman ditaruh di pinggir. Ya mungkin si Bu Nilam ini sadar kali ya, maksudnya itu adalah pemberian dari orang meskipun nggak tahu siapa orangnya. Nah si Fikri ini ngintip, pokoknya maksudnya apa ya, memata-matai si Bu Nilam ini loh. Jadi maksudnya memata-matai itu apakah bunganya diterima atau enggak. Nah ternyata si Fikri ini ngelihat kalau Bu Nilam itu ngegeser atau nyingkirin bunganya tapi nggak sampai dibuang. Nah itu membuat si Fikri ini sangat bahagia banget, berbunga-bunga hatinya karena dia ngerasa Bu Nilam ini mau menerima bunga dari si Fikri. Nah kemudian nih di jam istirahatnya orang kantor, nah si Fikri ini kan lagi bersih area kamar mandi, area toilet kan. Nah kemudian dia nggak sengaja ngeliat si Bu Nilam ini menuju ke toilet yang sedang dibersihkan oleh si Fikri. Ya entah itu mau, ya pointinya aktivitas di dalam toilet lah seperti itu, entah mohon maaf buang air kecil atau buang air besar. Nah itu secara nggak sengaja mereka berpapasan. Nah si Fikri bukan ketika, malah setiap melihat yang namanya Bu Nilam, dia itu kayak bengong gitu loh, kayak orang, mohon maaf, kayak orang bego. Nah setelah udah berpapasan, si Fikri ini dia nyapa ke si Bu Nilam ini kan, Bu Nilam, mau ke toilet ya? Ya udah pasti ke toilet lah, orang jalannya ke situ. Jawabannya si Bu Nilam seperti itu malah dengan nada yang ketus. Nah di sini si Fikri juga merasa agak sedikit sakit hati sih, cuman itu terkalahkan dengan rasa cintanya atau rasa sukanya terhadap Bu Nilam. Tapi biarpun jawaban dari Bu Nilam seperti itu udah cukup membuat hatinya si Fikri ini berbunga-bunga. Nah, setelah Nilam ini keluar dari kamar mandi, kemudian si Fikri ini kan dia memang mengamati si Nilam ini kan dari yang pemberian bunga setiap pagi. Nah, di situ si Fikri ini sudah memberanikan diri, dia tuh pengen nanya sesuatu ke Bu Nilam ini. Nah, dia pengen nanya apa? Nanya tentang bunga. Nah, kemudian dia nekat, dia nanya, Bu, maaf saya mau nanya. Ya, kenapa Fikri? Kamu mau nanya apa? Sebelumnya maaf Bu, saya mau nanya, gimana Bu, suka nggak sama bunganya? Bunga? Iya, bunga yang di atas meja kerjanya Ibu. Oh, jadi tuh bunga dari kamu yang selalu ngasih tiap pagi. Hehe, iya Bu, bener. Gimana, suka nggak Bu? Fikri, ini bukan tentang suka nggak suka ya. Tapi saya bilang sama kamu nih, tolong kamu jangan, nggak usah pernah lagi-lagi deh ngasih bunga ke saya ditaruh di meja kerja saya. Jangan ya. Tapi kenapa? Ya pokoknya jangan. Ya kata si Bu Nilam seperti itu dengan ketusnya. Nah terus di sini si Fikri kayak gini ngomongnya, yaudah deh Bu, saya nggak akan ngasih bunga lagi setiap pagi, tapi asalkan saya boleh minta nomornya Ibu, gitu kata si Fikri kan. Buat apa lagi? Ya biar kita lebih kenal ini aja Bu, biar lebih deket. Kamu ini ada-ada aja sih. Ya udah kalau emang Ibu nggak mau ngasih, ya nanti setiap pagi saya selalu kasih bunga. Yaudah yaudah yaudah. Nah terus si Bu Nilam ini ngambil handphonenya kan dari kantong, nih buruan catat. Nah si Fikri ngeluarin handphonenya tuh, handphone jadul. Nah dicatatnya tuh nomornya. Nah di sini si Fikri girang, dia berbunga-bunga. Ya udah makasih ya Bu. Ya udah. Nah terus si Bu Nilam ini kembali ke ruang kerjanya, ke kantornya. Nah di situ si Fikri dia kayak senang banget gitu loh, udah dapat nomornya. Jadi si Fikri itu jadi apa ya, makin semangat dia kerjanya. Nah terus nih di sini si Fikri punya rencana lagi nih, tapi ya rencana yang apa ya, bukan jahat sih, cuman rencana yang membuat
Bu Nilam ini jadi enak. Jadi si Fikri ini dia itu punya rencana bakalan ngempesin ban motornya si Bu Nilam lagi di parkiran. Dan itu benar dilakukan sama si Fikri, padahal baru kemarin motornya Bu Nilam ini habis dari bengkel kan. Nah terus pas mau pulang kempes lagi. Dan itu kan otomatis ngebuat si Bu Nilam ini kesel. Duh, ini motor kenapa lagi sih? Kenapa coba harus bocor lagi? Kemarin bocor, sekarang bocor. Nah pada saat si Fikri ini melihat si Bu Nilam lagi kayak gitu, lagi kesel dengan motornya yang kempes. Nah si Fikri ini memanfaatkan kesempatan karena memang itu udah direncanakan. Loh kenapa lagi Bu motornya kempes lagi? Iya nih Fikri, nggak tahu kenapa nih motor banyak kempes mulu tiap hari perasaan. Oh gitu, ya udah gimana kalau misalkan ibu saya anterin pulang aja. Udah nggak usah, saya mau naik angkot aja. Nggak apa-apa Bu, kan sekalian saya mau pulang. Udah nggak apa-apa, saya naik angkot. Terus motornya gimana? Udahlah nggak tahu, pokoknya saya mau naik angkot aja. Ya udah kalau gitu. Nah si Fikri kemudian dia pulang. Nah terus nggak tahu tuh si Fikri gimana motornya itu nanti. Si Bu Nilam ini kayaknya Bu Nilam itu naik angkot beneran. Nah ternyata setelah itu Bu Nilam memang benar-benar naik angkot dan motornya memang ditinggal. Nah terus ketika malam hari nih si Fikri ini kan dia udah senang banget tuh punya nomornya Bu Nilam. Nah di situ si Fikri nekat kalau istilah sekarang tuh ngechat ya, ngechat ke Bu Nilam gitu kan, hanya untuk sekedar mengucapkan selamat malam kan, selamat malam. Nah tiba-tiba dibales nih sama si Bu Nilam ini, walaupun balasannya tuh singkat, padat, dan terkesan cuek banget gitulah. Nah tapi itu membuat si Fikri ini seneng banget, kegirangan, wah ini direspon nih, ada kesempatan nih, begitu kata si Fikri kan. Dia dengan berbunga-bunga, dengan rasa gembira, merasa bahwa rasanya itu atau perasaannya itu terbalas. Tapi walaupun cuek seperti itu, si Fikri merasa bahwa dia perasaannya terbalas, walaupun sebenarnya itu hanya untuk menghormati saja menurut si Bu Nilam ini kan. Tapi itu tidak membuat si Fikri ini menyerah untuk mendapatkan hatinya Bu Nilam. Nah kemudian di besok harinya lagi nih, di hari kerja, si Fikri itu mengulang lagi perbuatannya, yaitu mengempeskan ban motornya. Nah ceritanya si Bu Nilam ini kan udah besoknya kan berangkat nih kan. Nah terus nitip ke security, ya mungkin nitip yang ngasih tips lah. Maksudnya disuruh ke ini ngebawa motornya ke bengkel buat itu biar bannya ini nggak bocor. Misalkan bocor ya ditambal, kalau kempes ya ditambah angin. Nah itu minta tolong sama security, yang kebetulan security yang jaga malam kan. Nah pas security mau pulang dimintain tolong seperti itu lah. Setelah selesai motornya kembali normal, nah kerja seperti biasa. Nah tapi lagi-lagi saat pulang kerja si Fikri itu ngempesin ban motornya Bu Nilam. Itu terjadi sampai 3 kali berturut-turut dalam 3 hari dilakukan sama si Fikri. Walaupun Bu Nilam dia nggak tahu siapa yang sebenarnya ngempesin ban motornya. Ya kalau tahu ya mungkin si Fikri nggak bisa ngebayangin gimana marahnya Bu Nilam sama si Fikri. Nah, ban motornya dikempesin, tapi saat itu si Fikri dia ngobrol sama temannya di situ, dan biar nggak ini biar nggak ketara juga gitu kan. Nah, dia ngobrol sama temennya. Nah, terus begitu si Bu Nilam mau pulang, ya itu lagi tadi bannya kempes lagi. Nah, terus si Fikri pura-puranya dia nyamperin kan, datang. Kenapa lagi Bu motornya kempes lagi? Iya nih, bete banget saya. Masa motor kempes tiap hari? Ini ada apaan sih motor? Nah terus si Fikri menawarkan itu tadi jasanya kan. Ya udah gini aja, misalkan motornya mau dibawa ke bengkel, ya udah yuk saya anterin. Tapi kalau misalkan nggak mau, ya udah nggak apa-apa, saya nggak maksa. Dan terus nanti misalkan kamu kalau mau pulang bisa bareng sama saya. Udah nggak usah Fikri, makasih. Ya gimana ya? Masa ban motor kempes, pulangnya juga udah sore banget. Masa nggak mau sih pulang bareng sama saya anterin pulang. Saya ini cuma nggak ini loh, saya cuma nggak tega aja ngeliat ibu di sini terus motornya kempes. Ya iya juga sih. Nah, atau gini aja nih Fikri, kalau kamu mau bantu saya mendingan kamu tolong nih bawain motor saya ke bengkel. Nanti biar motor saya ini ditinggal di bengkel. Nah kebetulan di kantor itu kan ada bengkel terdekat, yaitu jaraknya sekitar 100 meter itu tadi.
Nah terus dibawalah ke situ. Nah setelah dibawa, motornya ditinggal di bengkel. Nah si Fikri kembali menawarkan, ya udah Bu, ini motornya ditinggal di bengkel, mau diambil besok. Iya. Ya udah kalau gitu ayo pulang bareng. Enggak Fikri, makasih, saya mau nunggu angkot aja. Yakin nih beneran? Iya. Nah kemudian akhirnya si Fikri pergi tuh, tapi perginya sebenarnya nggak ninggalin, dia tuh masih kayak ngamat-ngamatin si Bu Nilam ini, karena Fikri yakin jam segini angkot udah jarang. Nah setelah ditunggu sekitar setengah jam, beneran si Bu Nilam ini masih duduk di halte nunggu angkot lewat, tapi belum ada angkot yang lewat. Nah kemudian si Fikri nyamperin lagi tuh, Bu gimana angkotnya udah dapet belum? Iya nih belum Fikri, belum ada angkot lewat dari tadi. Oh iya, katanya kamu tadi mau pulang, kok masih di sini? Gitu lah si Fikrinya bingung menjawab kan. Oh tadi ketemu temen Bu, kebetulan nggak sengaja lah, akhirnya ngobrol deh. Nah makanya saya masih di sini. Nah, terus pas saya mau jalan, ternyata ibu masih di sini. Ya udah, saya mampir aja sekalian. Siapa tahu ibu mau bareng pulangnya. Nah setelah dipikir-pikir, akhirnya ya udah deh, karena terpaksa Bu Nila mau tuh pulang bareng dianterin sama si Fikri. Nah akhirnya Bu Nila naik motornya Fikri dan dianterin pulang. Nah di tengah perjalanan si Fikri ini coba ngajak berinteraksi, ngajak ngobrol. Bu Nilam, kalau boleh nih biar akrab, saya manggilnya nggak usah Bu ya, manggil nama aja. Nah belum sempat dijawab sama si Bu Nilam ini dia ngomong kayak gini, udah kamu nggak usah banyak ngomong, kamu fokus aja nyetir, nanti ada apa-apa loh. Nah, akhirnya langsung diem tuh si Fikrinya, kayak yang ini orang kenapa sih perasaan dingin banget sama saya gitu kan. Nah akhirnya nggak fokus tuh si Fikrinya. Nah tiba-tiba motornya si Fikri ini berhenti mendadak, dia ngerem karena si Fikri ini mau menabrak kucing ceritanya. Nah kan kaget tuh di situ. Nah baru kata si Bu Nilam, tuh kan saya bilang juga apa, saya kan bilang kamu fokus nyetir aja, nggak usah ngajak ngobrol saya. Ya Bu maaf, yaudah lanjut jalan. Nah jalan, nah singkatnya ini sampai di rumahnya Bu Nilam. Nah setelah sampai di rumahnya Bu Nilam turun. Gimana Bu, saya boleh mampir nggak ke rumah? Ih mau ngapain kamu mampir ke rumah? Ini udah sore, saya capek, saya mau istirahat. Lagian juga saya masih ada kerjaan yang harus saya selesaikan karena buat laporan besok bos. Ya gitu ya Bu, iya. Ya udah deh kalau gitu saya pulang dulu. Ya udah hati-hati, makasih. Nah si Ibu Nila masuk tuh ke dalam rumah, Fikri jalan menuju ke kos-kosannya itu. Nah lalu kemudian si Fikri setelah sampai di kosan, dia memberanikan diri lagi nih buat ngechat atau SMS lah, pada zaman itu kan SMS si Ibu Nilam kan. Nah ternyata nggak tahu ada setan apa yang merasuki ke dalam tubuhnya Bu Nilam. Tiba-tiba ketika si Fikri ini berani ngajak ketemuan janjian sama Bu Nilam ini mau. Ya udah deh nggak apa-apa, kapan kita mau ketemunya, nanti aja di Bu malam minggu, sekalian kan minggunya kan libur tuh. Ya udah nanti ketemuan aja, mau ketemu di mana Fikri, terserah ibu enaknya di mana, atau kalau enggak di ini aja Bu, di ya kayak kedai kayak gitu semacamnya. Ya udah nggak apa-apa, atur aja. Iya Bu. Nah kurang lebih seperti itu isi percakapan. Nah, kemudian mereka tidur tuh. Nah singkatnya lagi, sampailah pada malam minggu tersebut, waktu dimana mereka ini lagi janjian. Mereka udah saling bertukar pesan lagi kan, ya udah berangkat. Nah Bu Nilam ini berangkat duluan. Sebenarnya bareng sih, waktunya itu nggak lama. Nah ketika itu si Fikri saking senengnya, saking girangnya mau ketemuan sama perempuan yang diidam-idamkan belahan jiwanya. Nah jadi dia itu ya pokoknya penampilan maksimal, pakai baju yang paling bagus, terus dia semprot minyak wangi itu, parfum kan, pokoknya dia biar kelihatan berkesan di pertemuan pertama kalinya di malam minggu bersama Bu Nilam ini. Nah terus jalan kemudian tuh, nah ternyata di jalan si Fikri ini ketemu dengan kemacetan. Tahu sendirilah yang namanya hiruk pikuk Jakarta, kalau lagi macet kayak gimana, apalagi malam minggu kan, di sore hari itu ya banyak orang yang pada pergi keluar. Nah di sini si Fikri panik nih, aduh ini macet lagi. Nah, dia kan otomatis yang namanya macet itu kan pasti menguras tenaga juga kan, capek keringetan, terus akhirnya ya parfumnya itu hilang karena kepulan asap kemacetan terus keringetnya dia. Nah tapi yang bikin dia khawatir itu, dia paling takut kalau nanti Bu Nilam ini marah karena Fikri ini terlalu lama
Takutnya Bu Nilam udah nyampe duluan. Sesekali dia ngeliat jam tangan kan, aduh telat nih, nanti kalau marah gimana. Nah kemudian setelah si Fikri ini udah terbebas dari kemacetan, sampailah tuh di kedai yang dimana mereka ini udah janjian. Nah di situ si Fikri udah ngeliat motornya si Bu Nilam ini di parkiran. Aduh ini pasti udah dari tadi nih nyampe nya nih. Duh gimana ya, marah nggak ya? Mudah-mudahan nggak marah lah. Nah terus si Fikri ini dia masuk kan. Nah masuk, ketika nyampe kedai nggak tahu gimana dia refleks kan, saking senangnya dia manggil namanya Bu Nilam kenceng, Nilam. Nah itu membuat apa ya, semua orang yang ada di situ ya berpasang-pasangan itu teralihkan semua perhatiannya ke arahnya si Fikri ini. Ya otomatis dengan perbuatannya si Fikri ini membuat Bu Nilam malu dong. Nah terus akhirnya si Fikri duduk tuh di situ, nanya kan, Bu, Nilam gitu, manggil nama aja ya biar akrab, terserah kamu lah gimana enaknya gitu, kata si Bu Nilam kan. Nah asik gitu kata si Fikri. Oh ya maaf nih Nilam, kamu pasti udah nunggu lama ya, tadi aku kena macet, sorry banget ya, maaf banget. Iya nggak apa-apa, aku juga udah lumayan sih, udah lumayan lama sebenarnya. Ya udah kalau gitu pesen dong, pesen apa kek gitu, minum? Enggak, aku udah pesen minum kok. Ya udah sekalian sama apa kek, cemilan makanan apa? Enggak, aku udah kenyang, kamu aja, kamu kan baru datang. Oh ya udah. Nah, Fikri memanggil pelayan, terus datang tuh pelayannya, terus dia pesen minuman sama ya makanan ringan lah di situ, kayak mungkin kentang goreng atau apalah. Nah dipesen. Nah kemudian setelah pesen itu, nah di sini Fikri nekat nih, dia to the point, dia nggak banyak basa-basi. Dia udah pokoknya udah ngumpulin mental. Niatnya si Fikri itu apa ya, malam minggu pertemuan pertama mereka, kencan istilahnya seperti itu adalah momen langka dan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Nah si Fikri ini ternyata dia pengen nembak si Bu Nilam, pengen mengungkapkan rasanya, cintanya, rasa sukanya ke Bu Nilam, dan sangat berharap sekali Bu Nilam ini mau menerima. Ya karena Bu Nilam mau diajak ketemu juga, itu bagi si Fikri itu merupakan apa ya, sebuah ekspektasi yang bahwa wah ini mau nih, pasti nih. Nah terus kemudian si Fikri ngomong tuh, Nilam, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Iya mau ngomong apa? Ngomong, tinggal ngomong, jangan kayak orang bingung kayak gitu dong, nggak asik begitu kata Bu Nilam. Gimana ya cara ngomongnya, pokoknya gini deh, ini aku serius dan aku nggak bercanda. Nilam, aku suka sama kamu, aku sayang sama kamu, dan aku suka sama kamu, punya perasaan itu sejak pertama kali aku lihat kamu. Nah si Fikri ini pengen nembak itu sebenarnya, kamu mau nggak jadi pacar aku? Nah tapi belum sempet si Fikri itu bilang nembak, tiba-tiba pelayan datang tuh membawa minuman yang dipesan oleh si Fikri. Ini mas minumannya. Oh iya makasih. Nah setelah minuman datang, niatnya si Fikri itu dia mau ngelanjutin itu tadi ucapannya, pengen nembak dan nanya apakah Nilam ini mau jadi pacarnya. Nah tapi sebelum itu Nilam dia kayak mengambil sesuatu dari tasnya. Nah sebelum Fikri melanjutkan kalimatnya, Nilam ini minta maaf dulu. Fikri, sebelumnya aku minta maaf ya, minta maaf banget sama kamu. Sebenarnya aku nggak enak, tapi ya gimana ya. Nah ini kenapa aku mau diajak kamu ketemuan di sini, ya pokoknya biar aku bisa ngasih langsung aja ke kamu. Nah di sini malah si Fikri bingung mau ngasih apa maksudnya. Nah si Bu Nilam ini ngambil itu sesuatu dari tasnya itu. Nah dikira si Fikri kan mau ngambil uang kali ya, karena jabatannya lebih tinggi sebagai seorang sekretaris. Ternyata setelah diberikan bukan uang. Nah di sini si Fikri bingung kan, ternyata yang diberikan oleh Bu Nilam itu sebuah undangan. Ini maksudnya apa Nilam, undangan? Iya undangan pernikahan. Siapa yang nikah? Aku, gitu kata Nilam. Loh kamu mau nikah dengan siapa? Bukannya selama ini kamu ini gak punya pacar, gak punya kekasih? Ya memang selama ini aku tidak pernah menceritakan hubungan aku dengan calon suamiku, karena menurut aku ya itu privasi. Jadi itu yang tahu ya cuma aku sama calon suamiku, jadi orang lain ngapain, gak perlu tahu juga. Terus aku gimana perasaan aku ke kamu? Ya makanya aku minta maaf Fikri, dan mudah-mudahan ya kamu bisa menerima kenyataan, karena aku ini memang udah mau dimiliki sama orang, dan aku juga sayang, aku cinta sama calon suamiku itu. Dan untuk ini aku mohon maaf, aku tidak bisa membalas perasaan kamu.
Ya udah kalau gitu aku pamit pulang dulu ya. Nah langsung pamitan tuh pulang si Ibu Nilam. Nah di situ ditinggal si Fikri sendirian, bagaikan kayak disambar petir di siang hari bolong. Di situ si Fikri bengong, sedih, ya sempat nangis juga. Jadi si Fikri ketika si Nilam ini pulang dari kedai, dia berdiam diri di situ sampai kedainya ini tutup. Nah ketika tutup si pelayannya bilang, "Mas ini udah mau tutup." Oh iya, nah baru dibayar terus kemudian dia pergi balik ke kosan. Nah sepanjang perjalanan ini si Fikri itu dia merasakan kesedihan, dia mungkin nangis juga kan. Sampai di kosan juga dia nangis. Nah setelah malam penolakan itu si Fikri ini menjadi selalu kepikiran. Dia juga berangkat kerja jadi kayak yang kerjanya nggak serius, bengong. Nah sering dapat teguran dari leadernya. Nah terus sering sakit-sakitan. Ya mungkin stres kali memikirkan itu, perasaannya nggak terbalas. Nah karena sakit-sakitannya itu dia nggak pernah, maksudnya jarang banget dia masuk kerja. Nah akhirnya kan dapat teguran setelah dapat SP1, SP2 ya akhirnya dipecat. Nah dipecat itu kan si Fikri bingung juga. Untungnya dia masih punya tabungan selama 1 tahun kerja. Memang dia manfaatkan uangnya ditabung sebagian dan sebagian dikirimkan ke kampung. Nah setelah itu dia kayak curhat sama temennya gitu, nelpon kan. Dia ceritain semua masalahnya di Jakarta, termasuk masalahnya Nilam nih yang paling utama. Nah terus saran dari temennya, udah gini aja, kalau emang kamu masih nganggur di situ mendingan kamu pulang aja dulu deh ke kampung. Kamu tenangin pikiran dulu, ya hitung-hitung kamu mencoba berusaha untuk melupakan kekasihmu itu. Ya udah dia nanti tak pikir-pikir dulu gitu kata si Fikri ini kan. Nah kemudian singkatnya Fikri setelah dipikir-pikir akhirnya dia memutuskan untuk pulang ke kampung halaman. Nah dari Jakarta ke kampung halaman dia tuh naik bis. Nah naik bisnya itu berarti dari terminal Kalideres nih si Fikri. Nah kemudian sampai di terminal Kalideres, pas lagi nunggu bis nih udah beli tiket, dia lagi duduk kan santai ngerokok ngopi. Nah tiba-tiba itu ada seseorang yang menghampiri si Fikri, dan ini aneh tapi nyata terjadi. Nah jadi orang tersebut ini bernama Mbah Rustam, disebutnya gitu, si Fikri manggilnya Mbah Rustam setelah mereka berkenalan kan. Nah si Mbah Rustam ini duduk di sampingnya si Fikri. Mas mau kemana? Saya mau ke Jawa, ke Jawa Tengah. Oh Jawa Tengah, boleh saya duduk sini? Boleh, silahkan. Ya emang kenapa dipanggil Mbah Rustam, ya memang orangnya udah paruh baya kan, ya manggilnya tadinya Pak. Nah ketika itu si Mbah Rustam ini nanya sama si Fikri, masnya ini lagi banyak pikiran ya kayaknya gitu. Enggak Pak, biasa aja gitu. Ya nggak apa-apa sih, kenapa bapak kok nanya gitu? Ya nggak apa-apa, maksudnya ya wajar lah, yang namanya anak muda itu biasanya kan kalau lagi diem merenung duduk ngelamun biasanya lagi ada masalah, biasanya itu masalah asmara, ya mungkin ditolak cintanya. Nah tiba-tiba deg di situ si Fikri ngerasa ini orang kok ngomongnya kayak pas ya, apa ini orang cuma nebak-nebak aja atau gimana, pas kebetulan. Nah dianggapnya gitu sama si Fikri, tapi ternyata setelah ngobrol panjang lebar, semua yang dikatakan sama si Mbah Rustam ini banyak yang benar, dan si Fikri ngerasa bahwa ini orang tahu nih, kayak lagi ngebaca isi hati dan pikirannya si Fikri. Yaitu salah satunya tadi ditolak cintanya, terus banyak permasalahan di rumah juga, keluarga terutama yang jadi beban, bukan beban sih, maksudnya jadi tanggungan hidup buat si Fikri yang harus selalu dipikirkan. Nah itu diomongin semua sama Mbah Rustam. Nah akhirnya si Fikri nanya dong, Mbah ini sebenarnya siapa? Oh saya namanya Rustam, panggil aja Mbah Rustam. Nah seperti itu tuh, makanya saya bilang tadi Mbah Rustam, mereka berkenalan kan. Nah tiba-tiba Mbah Rustam ini ngomong sama Fikri, ini nih saya punya solusi, punya saran. Kalau misalkan kamu pengen ngedapetin cinta sejati kamu itu, yang kamu bilang barusan, si Fikri mengakui sih dia lagi putus cinta, patah hati. Saya bisa membantu kamu untuk mendapatkannya. Sekarang kamu tulis ini alamatnya, nanti kapan-kapan kalau misalkan kamu udah balik ke Jakarta lagi, silahkan kamu datang. Itu alamat rumah saya. Dan dikasih tahu tuh alamat rumahnya. Nah dicatat tuh di handphone, di memo. Nah setelah itu, oh iya makasih Mbah. Terus ngobrol-ngobrol, ya udah kalau gitu saya mau pamit dulu pergi. Iya. Nah si Fikrin lagi asik tuh ngelihat alamat yang ditulis di HP itu kan. Oh ini alamatnya ini. Nah tiba-tiba si Mbak Rustam itu udah hilang, nggak tahu kemana, entah udah naik bis atau ke kamar mandi atau kemana.
pokoknya udah nggak kelihatan. Nah, kemudian akhirnya bisnya si Fikri berangkat tuh jamnya kan. Nah, berangkat, kemudian singkatnya dia nyampe tuh di kampung halaman. Nah, dijemput sama temennya si Fikri namanya Heru, dijemput di terminal di kampung halamannya itu. Nah, terus mereka sambil jalan pulang naik motor, si Heru ini nanya, gimana sih kamu, masa iya cuma gara-gara cewek aja sampai kayak gitu, sakit-sakitan sampai kehilangan pekerjaan. Ya, ini aku nggak tahu Heru, kenapa aku bisa kayak gini ya. Soalnya itu cinta pertamaku, orangnya cantik, baik, dan itu kriteria aku banget. Iya, tapi kan yang namanya cewek itu nggak cuma satu aja. Jadi kalau misalkan kamu nggak dapet yang ini, kan masih banyak cewek, kamu coba deh buka hati buat cewek yang lain. Nggak bisa gitu, kata si Fikri ini. Nah, kemudian sampai di rumah ketemu sama ibunya sama kedua adiknya, ya otomatis kedua adiknya seneng dong kakaknya pulang, ya sambil membawa sedikit oleh-oleh dari sisa tabungannya itu. Nah, terus kemudian setelah sampai rumah, ibunya ya biasa ngasih teh gitu kan, dibikinin, terus ngobrol-ngobrol. Setelah tinggal beberapa di rumah, si Fikri ini cerita sama ibunya tentang semua permasalahan. Ya sebagai seorang ibu ya hanya bisa menasehati, ngasih wejangan, suruh sabar. Yang namanya jodoh itu kan nggak ada yang tahu, bisa jadi kita suka pada saat itu tapi ternyata bukan jodohnya, ya udah pisah, dipisahkan oleh takdir kan. Nah, kemudian akhirnya dia curhat juga sama si temennya ini, sama si Heru. Nah, si Fikri ini juga menceritakan tentang Barustam pada saat si Fikri ketemu di terminal Kalideres. Waktu si Fikri ini mau pulang kampung. Nah, setelah semuanya diceritakan bahwa ya itu kelebihan Barustam ini gitu kan. Nah, si Heru temennya itu malah nyemangatin, ya udah kamu datengin aja. Kamu kan dikasih alamatnya, siapa tahu bisa bantu coba. Nah, si Heru itu malah seperti itu, harusnya sebagai teman yang baik. Ya udahlah, walaupun ada orang yang bisa mungkin membantu kamu seperti itu, tapi kan si Nilam ini kan udah nikah. Maksudnya kamu udah dapat undangan gitu kan, lah ngapain, nggak usah mengganggu rumah tangga orang lah, mendingan cari yang lain, kamu kan masih bujang, masih single. Nah, harusnya kan seperti itu teman yang baik, tapi ini enggak, malah justru nyemangatin si Fikri ini agar datang ke rumahnya si Mbah Rustam ini. Nah, kemudian karena mendapatkan semangat dorongan dari temannya yaitu si Heru, akhirnya si Fikri ini pun jadi pengen buru-buru datang untuk bertemu dengan Mbah Rustam. Nah, kemudian ya udah akhirnya mereka atur waktu. Nah, si Fikri minta tolong sama sahabatnya nih si Heru agar ditemani mencari alamat rumahnya Mbah Rustam. Nah, si Heru pun menyetujui dan mau menemani. Dicarilah tuh alamatnya Mbah Rustam. Mereka itu nyari tuh muter-muter mereka berdua. Ya lumayan lama sih nggak ketemu. Sampai akhirnya mereka istirahat beberapa kali. Terus pas giliran udah deket nih, udah sesuai sama alamatnya, mereka nanya kepada salah seorang warga di situ dan benar bahwa ternyata ada yang namanya Rustam di situ dan ditunjukkanlah rumahnya. Nah, kemudian setelah ditunjukkan rumahnya, sampailah mereka berdua di rumahnya Mbak Rustam. Setelah sampai situ, dia ketok pintu, salam. Ya, kemudian salam itu dijawab sama seorang perempuan. Mungkin itu istrinya Mbak Rustam. Ya, orang yang mengenakan pakaian khas Jawa. Karena Mbak Rustam aslinya memang orang Jawa aslinya. Nah, terus kemudian Mbak Rustam ini keluar kan, terus nanya, ada apa ya Mas, ada keperluan apa, dari mana? Oh, ini saya Mbah. Mbah inget nggak waktu itu kita pernah ketemu di terminal Kalideres waktu kita ini mau pulang kampung. Terus Mbah ngasih alamat ke saya. Oh, jadi kamu Mas. Iya, saya ingat, begitu kata Mbah Rustam kan. Nah, terus si Pikir ini cerita, ya udah Mbah, ini kan saya kesini, saya ingat tawaran Mbah, katanya Mbah bisa membantu saya untuk mendapatkan apa wanita idaman saya. Oh iya, memang bisa, benar, saya pengen Mbah, saya mau. Yakin nih Mas mau? Iya, tapi ini ritualnya lumayan susah loh, maksudnya ini sangat beresiko. Kalau memang Masnya ini ragu-ragu dan nggak yakin, mendingan nggak usah sebelum dimulai. Enggak Mbah, saya pokoknya yakin, apapun resikonya saya udah yakin, saya mantep, saya pengen mendapatkan wanita yang saya cintai, yaitu Nilam. Oh ya udah kalau gitu, nah mendingan malam ini nginep di sini aja, karena besok malam ini ngomong-ngomong dari mana. Nah, dijelaskan tuh kan jaraknya memang lumayan jauh, jadi daripada nanti bolak-balik karena besok malamnya akan dilakukan ritual. Nah, disarankan sama Mbak Rustam untuk menginap di rumahnya malam itu. Nah, si Fikri sama Heru pun sempat mikir, tapi ya udahlah, daripada bolak-balik jauh juga, ya udah
Nah, akhirnya mereka menginap. Nah, kemudian tibalah pada malam di saat mereka ini, si Fikri maksudnya, akan melakukan ritual yang dibantu oleh Mbah Rustam. Nah, setelah semuanya keperluan dipersiapkan, akhirnya di situ si Rustam pun, Mbah Rustam maksudnya itu, bilang ke si Fikri sekali lagi bahwa harus memantapkan niatnya dan tujuannya. Semua resikonya dikasih tahu. Nanti ketika masuk ke dalam hutan, karena harus bertapa juga di situ. Nah, nanti di sebuah hutan itu kan kayak ada air terjun tapi nggak terlalu besar, kecil lah ya. Nah, nanti si Fikri disuruh bertapa di situ selama 3 hari. Nah, berarti selama bertapa itu nggak boleh makan, nggak boleh minum. Dan kalaupun nanti ada gangguan, itu nggak usah dihiraukan. Nah, si Fikri ini sempat ragu juga kan, sempat nanya, Mbah, lah itu selama 3 hari 3 malam saya nggak makan, nggak minum, terus nanti saya apa nggak mati? Makanya saya kan bilang di awal, kalau kamu yakin, silahkan kamu lakukan. Dan tapi kalau nggak yakin, kamu ragu, jangan. Karena ketika ada keraguan di dalam hati kamu, itu akan menggagalkan semuanya. Ya memang, saya kan udah bilang, jika ritual itu gagal, ada keraguan di hati kamu, resikonya adalah kematian. Logika, 3 hari 3 malam manusia, ya mungkin masih bisa bertahan hidup sih. Nggak makan, nggak minum, tapi kan ada kemungkinan mati. Nah, itu ditambah lagi kalau ada keraguan. Tapi kalau kamu yakin, kamu mantep, kamu bisa melakukannya, ya semuanya akan berjalan bagaimana semestinya, sesuai apa yang kamu harapkan. Makanya mumpung belum, kamu yakin nggak? Nah, akhirnya si Fikri ini memantapkan lagi hatinya dan disupport oleh si Heru ini. Fik, kamu kalau ragu nggak usah, tapi aku yakin kamu bisa. Aku percaya sama kamu karena kamu ini sahabat aku tahu kamu. Begitu kata Heru kan. Nah, akhirnya jadi tambah semangat. Ya udah Mbah, saya yakin malam ini saya akan lakukan ritual. Ya udah, dikasih tahu lagi sama Mbah Rustam. Nanti ketika dalam perjalanan ataupun nanti sudah sampai di air terjun, kan ada batu besar, silahkan kamu duduk di situ. Kamu bertapa di situ, semedi lah. Nah, dalam perjalanan maupun di batu besar ketika di air terjun, apapun gangguannya, itu nggak usah kamu hiraukan. Pokoknya kamu fokus aja sama tujuanmu. Dan jangan pernah menengok ke belakang ketika kamu lagi masuk ke dalam hutan itu. Sekalipun gangguan itu memang harus, kamu merasakan kamu harus menghiraukan, tapi nggak usah. Kamu cuekin aja. Nah, singkatnya kemudian diantarlah tuh sama si Heru sama Mbah Rustam. Tapi ketika baru masuk hutan, nah di situ Mbah Rustam bilang, ini kita cuma bisa ngantar sampai sini. Nanti masuk ke sananya kamu sendiri. Dan ingat pesan saya, jangan ragu, jangan pernah menoleh ke belakang, tetap fokus sama tujuanmu. Karena semua yang mengganggu itu sebenarnya adalah godaan agar kamu gagal. Nah, kata Heru juga, semangat ya. Aku cuma bisa ngantar sampai sini. Nanti kalau udah selesai aku bakalan kesini lagi. Ya Her, doain ya biar aku berhasil. Nah, kemudian masuklah tuh si Fikri ke dalam hutan menuju ke air terjun. Dan selama perjalanan nih di dalam hutan menyusuri pohon-pohon yang ya lebat. Nah, itu memang benar apa yang dibilang sama Mbak Rustam. Godaan atau cobaannya tuh banyak yang mengganggu. Dari yang ada suara langkah kaki, terus kemudian orang tertawa, nangis, sampai suaranya Heru yang memanggil-manggil si Fikri. Fikri, tunggu aku Pik. Pokoknya suara sahabatnya itu dan suaranya itu ya biasa kayak mereka ngobrol setiap hari. Kata suara tersebut tuh, Fikri, jalannya buru-buru amat, bareng kenapa? Tungguin nih, bantuin. Ini ngadep sini gitu, maksudnya biar si Fikri ini menoleh. Nah, habis suara itu hilang satu persatu, muncul suara yang didengar oleh si Fikri, yaitu suara ibunya. Fikri, kamu mau kemana nak? Gak usah kamu melakukan itu. Udah yuk pulang ikut ibu. Ibu kesini tuh buat jemput kamu. Ya sempet ada kayak, aduh, ini suara ibu gua nih gitu kan. Tapi enggak, aku yakin ini pasti bukan manusia. Nah, terus akhirnya si Fikri melanjutkan perjalanan sampailah di air terjun yang dimaksud. Nah, langsung nggak membuang-buang waktu, si Fikri langsung duduk di batu besar, terus mulai melakukan pertapaan dengan mantra-mantra yang udah diajarkan oleh Mbak Rustam. Nah, saat si Fikri ini melakukan ritual tersebut nih, semedinya itu ya memang banyak banget cobaannya yang membuat si Fikri ini sampai merasa takut, sempat takut. Jadi kayak yang didatengin macan, terus dililit ular badannya, terus ya ada penampakan yang mengerikan, ya ada pocong lah, ada kuntilanak, ada mungkin buto hijau atau genderuwo dan lain sebagainya. Pokoknya
sosok-sosok yang begitu menyeramkan di situ, tapi si Fikri bisa melaluinya. Dia tahan dengan yang mengganggu itu. Nah, sesuai dengan yang dibilang sama Mbak Rustam, nanti ketika si Fikri ini berhasil, akan ada sosok perempuan cantik memakai pakaian serba hijau dan kayak konde, dia itu rambutnya itu nanti akan datang ke kamu. Dia pokoknya kayak pakaian ratu lah gitu kan, tapi khas Jawa. Nah, terus nggak lama ternyata datang tuh. Awalnya tuh kayak aroma wangi yang enak banget yang belum pernah tercium oleh si Fikri selama hidupnya. Pokoknya wanginya tuh enak banget, dan nggak lama datanglah tuh sosok perempuan cantik tersebut dan bilang, sekarang bangunlah, aku sudah menerimamu. Apa yang menjadi hajatmu akan aku kabulkan. Sekarang kamu ambil air tersebut, air yang dimana air terjun itu, terus kamu bawa pulang dan kamu siramkan, kamu datangi rumahnya, kamu siramkan air tersebut di depan rumahnya, dan kamu nanti baca mantra tersebut yang diajarkan oleh Mbak Rustam, lalu tiupkan dari belakang rumah si perempuan itu. Nanti apa yang kamu inginkan bakalan kamu dapatkan. Baik Nyi Ratu, terima kasih, akan saya laksanakan. Ya sudah. Nah, tiba-tiba si perempuan cantik itu yang dipanggil Nyi Ratu itu menghilang. Entah ratu siapa, si Fikri juga nggak tahu, Mbak Rustam juga nggak menjelaskan namanya ratu siapa. Pokoknya manggilnya Nyi Ratu gitu si Fikrinya. Nah, setelah menghilang hanya tersisa aroma yang sangat harum itu, yang harumnya enak. Nah, kemudian setelah selesai si Fikri langsung buru-buru balik setelah 3 hari itu. Nah, si Heru, sementara si Fikri ini melakukan ritual, dia pulang ke rumah. Setelah tahu ini waktunya udah selesai nih, dia balik lagi ke lokasi tersebut, ke rumahnya Mbak Rustam, dan menjemput si Fikri. Ternyata Fikri berhasil. Nah, si Fikri girang kan, bahagia. Her, aku berhasil, makasih ya kamu udah selalu dukung aku. Mbah, saya berhasil, Mbah. Iya. Terus sambil bawa air itu, air terjun. Ya udah, itu kamu udah direstuin, kamu udah dikabulkan apa yang menjadi hajat kamu, silahkan kamu pulang. Nah, jadi Mbak Rustam ini enggak istilahnya, kalau ibarat orang ini dikasih, kalau kita sebagai orang muslim tuh kayak bisaroh gitu ya, maksudnya kayak balas jasa gitu sih, tapi Mbak Rustam ini nggak mau. Udah, nggak apa-apa, saya niatnya nolong kamu, mudah-mudahan berhasil. Iya, pulanglah tuh. Nah, si Fikri ini udah nggak sabar, dia pengen buru-buru berangkat ke Jakarta, dan dia minta tolong lagi sama si sahabatnya ini, anterin saya ke Jakarta tolong, dengan sisa tabungan yang si Fikri punya. Dan kebetulan Heru ini kan adalah orang yang dari keluarga berada. Ya udahlah, nggak apa-apa, hitung-hitung bantu teman, bantu sahabat, hitung-hitung juga jalan-jalan ke Jakarta. Nah, ternyata datanglah ke Jakarta tuh. Nah, si Fikri ini pamitan sama ibunya, dia pamitan mau ke Jakarta, katanya mau cari kerja lagi bersama si Heru. Dia bohong, sampai ibunya tuh bilang, ya udahlah nak, ibu kan udah mulai tua dan ibu juga sendirian, mendingan kamu cari kerja lah di rumah, di kampung. Bu, di kampung itu mau kerja apa aku? Kerja ya paling gitu-gitu aja, paling bertani. Berapa sih bayarannya? Mana cukup untuk kehidupan kita, buat makan kita, biaya adik-adik. Ya iya sih, tapi kan yang namanya rezeki nggak akan kemana. Ya udah gini aja Bu, pokoknya ibu doain aku biar aku nanti berhasil. Ya udah, terserah kamu. Akhirnya diizinin sama ibunya. Padahal dia bohong, dia nggak mau nyari kerja. Dia itu niatnya mau datang ke rumahnya si Nilam itu, karena si Fikri kan tahu pernah nganterin ke rumahnya waktu dia masih kerja jadi OB. Nah, dia datang ke sana bareng sama si Heru. Nah, tapi datang ke rumahnya si Nilam itu tanpa sepengetahuannya. Jadi dia tuh kayak tidur nginep di kayak penginapan kan di Jakarta. Nah, terus kemudian malamnya dia datang tuh naik ke apalah, taksi atau apa. Pokoknya dia mengintai rumahnya si Nilam ini kan. Nah, setelah malam-malam udah pada tidur, di depan nih pintu gerbangnya itu disiram pakai air, itu air terjun yang tadi dia dapat saat dia ritual. Nah, setelah itu si Heru kan disuruh mengamati kan, ya karena takut ketahuan juga. Kalau ketahuan kayak gitu kan resikonya besar, bisa digebukin sama warga, dikira maling kan. Nah, tapi setelah dirasa semuanya aman, kondusif, kemudian setelah menyiramkan air itu, si Fikri pergi ke halaman belakang rumahnya si Nilam. Nah, kemudian dibacakan mantra tersebut dan ditiupkan dari belakang rumah. Nah, di situ si Fikri sama Heru nggak langsung balik kampung, dia nunggu hasilnya dulu. Ternyata bener, bereaksi. Dan tapi itu nggak langsung, berarti besok siangnya itu ketika bangun tidur, si Nilam ini ngerasa dadanya itu terasa begitu sangat sesak, buat napas saja susah, sampai suaminya ini panik sama orang tuanya. Kebetulan Nilam ini masih tinggal bersama orang tuanya.
Nah suaminya juga ikut di situ, ternyata mereka udah nikah beneran. Nah setelah itu karena panik dibawa ke rumah sakit, dan sampai di rumah sakit itu ya biasa, itu bukan sakit yang wajar. Jadi dokter itu hanya ngasih vitamin dan nggak perlu dirawat inap. Nah akhirnya mereka pulang dan kondisinya juga udah membaik. Nah seketika pulang, walaupun masih lemes sih si Nilamnya ini. Nah terus suaminya nggak tahu tiba-tiba kenapa, tiba-tiba Nilam itu kayak nggak ini loh, kayak lihat suaminya itu kayak muak, jadi nggak mau tidur bareng. Nah suaminya kan bingung loh, kenapa, pokoknya aku nggak mau mas, pokoknya kamu tidur di luar aja dulu, aku pengen sendirian, kayak gitu kata si Nilamnya ini. Nah ternyata ketika itu memang kondisinya kan masih lemas. Nah tiba-tiba si Nilam ini dari dalam kamar itu dia teriak, dia menjerit kan, otomatis satu rumah panik, suaminya, orang tuanya masuk ke dalam kamar. Tiba-tiba Nilam pingsan. Nah setelah pingsan terus kemudian akhirnya dirawat kan, diberikan kayak diolesin minyak kayu putih di hidungnya, terus perlahan-lahan dia sadar, dikasih air putih diminum biar agak sedikit tenang. Nah setelah itu suaminya pamit tuh berangkat kerja. Nah berarti kan tinggal di rumah tuh sama orang tuanya. Nah yang dimana yang nungguin di kamar itu ibunya. Nah saat kondisinya lagi lemes, masih itu habis siuman dari pingsannya. Nah ibunya Nilam ini niatnya dia itu pengen ngambilin ya sarapan buat Nilam kan. Nilam tunggu sini ya ibu, ambilin sarapan. Iya bu. Nah ibunya ngambil sarapan, terus pas balik lagi ke kamar, di sini ibunya kaget. Karena apa? Si Nilam itu lagi duduk dengan rambut terurai, dia itu kayak nyanyi-nyanyi kayak kayak kidung-kidung Jawa gitu loh. Jadi kayak taruhlah sinden lah seperti itu. Nah di situ juga ada sosok perempuan yang lagi nyisir rambutnya si Nilam, duduk di belakangnya, dan itu aneh. Tadi nggak ada siapa-siapa, terus siapa perempuan ini? Dan perempuan itu perempuan yang cantik banget. Dan ternyata perempuan itu sama seperti yang nemuin si Fikri ketika ritual, yaitu Nyai Ratu. Nah si Nilam ini nggak sadar lagi di situ. Nah karena takut, akhirnya si ibunya Nilam kan keluar kamar, dia manggil suaminya, manggil bapaknya Nilam. Terus bapaknya datang, perempuan itu udah nggak ada, dan Nilam masih terbaring di situ. Nah dikira bapaknya si Nilam ini kan ibunya Nilam, dia halusinasi, dia salah lihat, padahal ternyata enggak, memang benar seperti itu yang terjadi. Nah singkat ceritanya nih, setelah peristiwa tersebut, rumah tangganya si Nilam lama-kelamaan itu jadi nggak harmonis. Mereka sering berantem, sering uring-uringan, terutama si Nilam. Nilam ini makin hari makin muak dengan suaminya, bahkan dia ingin bercerai. Nah di sini kan aneh, sebenarnya nih udah cari usaha ke sana kemari untuk pengobatannya Nilam, tapi hasilnya tetap nihil. Nilam tetap mau bercerai. Yaitu keluarganya Nilam udah ngerasa ada yang aneh karena nggak ada sesuatu, tapi tiba-tiba kok dia minta cerai gitu loh. Nah daripada jadi masalah setiap hari, akhirnya ya udah suaminya ngalah, nggak apa-apa, akhirnya cerailah mereka berdua. Akhirnya si Nilam ini menjanda. Nah si Fikri waktu itu udah balik ke rumah, udah balik ke kampung halaman. Nah kebetulan Nilam itu masih nyimpen nomornya Fikri. Nah ini Fikri itu di rumah udah kerja, lagi bertani dia. Nah terus ketika pulang dia ngecek HP, tiba-tiba itu ada pesan SMS yang dimana pesan itu adalah dari si Nilam, dan itu membuat si Fikri senang dong, bahagia. Wah ini ada apa nih? Isi pesan dari Nilam itu to the point. Apa lur teman-teman semuanya? Fikri kamu di mana? Kamu apa kabar? Kamu nggak ke Jakarta lagi? Kita nikah yuk, kayak gitu. Wah si Fikri kaget dong, tapi senang dia. Wah iya nih bener nikah. Akhirnya si Fikri ngomong sama si Heru, Her, ini manjur banget. Nih lihat, dikasih lihat tuh isi pesannya, SMS-nya itu. Wah beneran nih, bagus nih. Ya ini mereka berdua ini otaknya kebalik tuh, si Heru ya si Fikri otaknya kebalik. Si Fikri dia nggak tahu diri, suka sama orang, istri orang malah, yang udah jelas-jelas nggak suka sama dia, tapi dia bela-belain dengan itu tadi guna-guna atau peletnya itu. Nah temennya si Heru malah ngedukung, kan dua-duanya sama-sama kebalik tuh otaknya, rusak. Ya udah jadiin gitu kata si Heru kan. Terus gimana, aku nggak punya duit, sisa tabunganku kerja itu tinggal dikit. Gampang, kamu ngomong sama ibu kamu ini kan punya sawah nih, punya ladang, jual buat biaya pernikahan. Nah tapi akhirnya beneran lur, karena si Fikri ini ngomong sama ibunya, katanya suka sama seorang gadis Jakarta yang dia kenal
saat si Fikri ini kerja jadi OB. Tapi Fikri nggak cerita kalau si Nilam ini yang dia suka itu pernah menikah atau statusnya pada saat itu ya udah janda sih. Cuman kan si Fikri dia merebut istri orang. Dia nggak cerita, ya kata ibunya ya emang nggak kejauhan, ibu ini kan udah mulai tua. Ya kalau misalkan nanti mau sama kamu terus mau diajak ke sini sih nggak apa-apa. Tapi kalau kamu harus ke sana ya ibu juga berat. Udah Bu, pokoknya ibu tuh doain, jangan malah ngomong kayak gitu. Ya wajar lah namanya ibu kan khawatir. Ya udah nak, terus kamu emang ada modalnya? Ada Bu, tapi aku kurang. Aku ini ya Bu minta tolong sama ibu, itu jatah warisan aku, sawah yang buat aku dijual aja. Loh ngapain kok sampai jual sawah? Kan kamu nanti bisa kerja dulu ditabung baru kamu nikah. Ya kalau untuk tunangan dulu nggak apa-apa lah. Enggak Bu, pokoknya aku mau langsung nikah. Ya namanya orang tua, ibu kan pengen melihat anaknya bahagia, udah ngalah. Akhirnya dijual tuh warisannya si Fikri tersebut dan laku 25 juta satu petak sawahnya itu di kampung. Nah kemudian akhirnya singkat ceritanya, Heru ini kan orang berada, dia punya mobil. Nah si Fikri minta tolong lagi sama Heru, udah Heru ntar gampang hitung-hitungannya, pokoknya anterin aku sama ibuku, keluargaku menuju ke rumahnya Nilam ke Jakarta. Dianterin tuh mereka. Nah nyampe sana, ya orang tuanya Nilam kaget dong. Walaupun Nilam udah pernah ngomong katanya dia pengen nikah sama yang namanya Fikri. Nah Fikri itu siapa? Kan nggak kenal. Nah, pokoknya dia cinta banget sama Fikri. Nah kemudian setelah sampai di situ kan kaget. Oh ternyata ini yang namanya Fikri. Iya saya dari Jawa, dari kampung. Oh iya kenapa? Nah ibunya si Fikri ngomong, anak saya itu suka banget sama anaknya bapak dan ibu, yaitu Nilam. Nah niatnya kesini itu mau melamar. Tapi kita hanya punya uang sekitar 35 juta. Ya itu maksudnya untuk biaya pernikahan dan juga tambahan dari ngejual sawahnya itu. Nah, tapi yang ngejawab ini si Nilam, iya nggak apa-apa, segitu udah cukup banget kok. Ya otomatis orang tuanya kaget dong, Nilam ini kan orang berada juga. Itu uang 35 juta cukup dari mana Nilam? Kamu nikah sama mantan suamimu aja, itu habisnya ratusan juta, sewa gedung ini itu. Pak, Bu, untuk pernikahan aku sama Mas Fikri, itu nggak usah yang mewah-mewah, cukup yang penting ijab kabul sah udah, ngapain pakai kayak dulu. Nah di sini kan curiga, wah ini ada yang nggak beres, langsung dituduh tuh si Fikri. Ini pasti ada yang nggak beres, kamu melet anak saya ya. Nah si Fikri otomatis mukir dong, enggak Pak, ngapain saya melet? Saya emang kenal udah lama, nggak mungkin. Karena rumah tangga istri saya sama suaminya dulu itu sangat harmonis dan baik-baik saja. Nggak ada masalah, ya ada masalah wajar, masalah kecil di dalam rumah tangga. Tapi nggak sampai sefatal ini karena harmonis hubungannya. Tapi tiba-tiba dia minta cerai, terus nyebut nama Fikri, katanya pengen nikah. Ternyata kamu yang namanya Fikri. Pasti ini ada yang nggak beres, kamu melet anak saya. Enggak Pak. Nah ibunya Fikri juga kaget kan. Nak kamu beneran apa yang seperti dikatakan oleh bapak ini? Orang tuanya Nilam. Enggak Bu, beneran sumpah aku nggak melakukan itu. Tanya Heru. Heru sahabat aku, temen aku dari kecil. Kemanapun aku pergi dia tahu. Selalu bareng sama-sama. Nah si Heru juga ngebela nih, dasar otaknya rusak juga. Maksudnya ngebela si Fikri, ngebenerin kalau Fikri itu nggak melakukan hal itu. Ya udah akhirnya mau nggak mau karena Nilamnya yang memaksa, orang tuanya pun kalah. Nikahlah mereka berdua, singkat ceritanya tuh. Setelah nikah menjalani kehidupan pernikahan atau rumah tangganya. Nah sebenarnya ibunya Fikri ini khawatir, nak kalau kamu nikah terus tinggal di sana, mereka kan keluarga berada, orang kaya sebutlah seperti itu. Ibu ini khawatir nanti kamu di sana akan diremehkan. Udah Bu, ibu tenang aja. Itu urusan aku. Yang penting ibu doain. Ibu baik-baik di rumah, di kampung sehat-sehat. Nanti aku rutin kirim duit. Nggak usah khawatir. Iya. Nah tapi selama di perjalanan kehidupan rumah tangganya itu, yaitu yang namanya menjalin hubungan tanpa didasari dengan rasa cinta dan ketulusan atas ridho Allah, ya emang nggak berjalan lancar. Apalagi itu didapatkan dengan cara yang tidak benar, dengan bantuan setan, jin. Ya jelas jin lah yang ketemu sama si Fikri ini ketika dia bertapa di air terjun, dipelet kan. Ya setiap hari ya jauh dari kata harmonis, dari kata kehangatan rumah tangga, jauh. Setiap hari selalu berantem. Dan si Nilam itu juga aneh, sering diem, sering teriak sendiri, nangis sendiri kayak orang nggak sadar gitu.
Nah, lama-kelamaan akhirnya terungkap. Nah, terungkapnya itu ketika ada ceritanya seseorang nih, pada saat itu kan musim hujan pada saat itu. Nah, kebetulan rumahnya, keluarganya si Nilam, itu bocor atapnya. Nah, kebetulan itu ada tetangganya dan itu mengontrak rumah di situ untuk membuka usaha. Nah, itu orang Jawa juga. Namanya ini Pak Kusnadi ceritanya, sebut saja itu. Nah, Pak Kusnadi ini orangnya tuh serba bisa. Nah, jadi kan ngobrol sama bapaknya si Nilam kan, ya atap nih pada bocor tapi nyari tukang susah di sini. Nah, kemudian akhirnya Pak Kusnadi ini menawarkan diri, Pak kalau nggak keberatan, ya mudah apa namanya, kebetulan saya ini kan punya pengalaman pernah kerja di proyek kan, siapa tahu nanti saya bisa ngebetulin. Oh gitu ya Pak, iya. Tapi gimana ya, ya udah nggak apa-apa, urusan itu nggak usah dipikirin, kita ini kan tetangga, hitung-hitung ya buat perkenalan kita, ya udah. Nah, kemudian pas hari libur kerja tuh si si Fikri ini nggak ada di rumah. Dia biasa seperti itu. Karena setelah menikah tuh dia punya hobi yang lain, maksudnya nggak kayak dulu. Jadi dia suka nongkrong sama teman-temannya kerja dulu gitu kan. Jadi dia nggak ini, rasa tanggung jawab ke istrinya itu nggak ada. Jadi lebih suka dia main. Nah, pas saat si Pak Kusnadi itu ngebetulin, Fikri nggak ada di rumah. Nah, si Nilam itu kan disuruh ini apa ngeluarin minuman gitulah suguhan. Nah, ternyata di situ Pak Kusnadi melihat si Nilam itu ada yang aneh. Pak Kusnadi itu melihat ada sosok perempuan cantik yang selalu mengikuti Nilam kemanapun Nilam pergi, kemanapun Nilam bergerak itu selalu mengikuti. Kebetulan Pak Kusnadi ini ternyata selain memang punya pengalaman di bidang bangunan, dia juga ya orang pinter lah taruhnya seperti itu. Nah, Pak Kusnadi memberanikan diri karena itu dirasa sangat bahaya. Lah, walaupun dia nggak enak, tapi dia paksa. Ngomong sama bapaknya Nilam, Pak, ini mohon maaf, bukannya saya lancang, tapi ini saya rasa sangat berbahaya. Iya, kenapa ya, Pak? Ini tentang anak bapak sama ibu. Iya, kenapa Pak? Ada apa? Karena langsung penasaran kan. Ini sepertinya ada yang nggak beres. Saya lihat ada sosok perempuan yang mengikuti. Wah, di situ langsung connect nih orang tuanya si Nilam. Mungkin seperti itu, Pak. Soalnya saya juga ada yang aneh setelah anak saya ini menikah dengan suami yang keduanya ini. Karena nggak beres, karena saya juga belum mengenal yang namanya Fikri, suami yang sekarang. Dan dulu sebelum dia bercerai dengan suami pertama, itu rumah tangganya harmonis, baik-baik saja. Tapi tiba-tiba anak saya itu minta cerai. Dan itu, aduh, di luar nalar saya, Pak. Mungkin itu ada kaitannya, kata orang tuanya Nilam. Iya, siapa tahu kalau bapak nggak keberatan nanti coba saya bantu untuk apa ya istilahnya tuh ngobatin si Nilam. Iya Pak, saya sangat setuju banget, saya sangat berkenan banget. Ya udah, singkat ceritanya lagi, mohon maaf ini banyak kan ngomong singkat cerita karena memang ini sebenarnya panjang banget, tapi coba saya ringkes saja ya, makanya pakai singkat cerita. Nah, itu kemudian diobatilah seperti itu ya, kayak semacam ruqyah lah, terus kemudian pemagaran pakai jalur syariat tapi pakai yang islami. Nah, setelah itu perlahan-lahan pengaruhnya pun hilang. Nah, di sini si Fikri nggak tahu karena memang jangan sampai tahu kata orang tuanya Nilam. Nah, perlakuannya Nilam ke si Fikri juga berubah. Nilam udah mulai sadar. Dia itu nggak tahu kalau ternyata dia pada saat itu jadi istrinya si Fikri. Dia nyesel dong, dia menyesal karena udah menceraikan suami pertamanya. Ya tapi mau gimana, nasi udah jadi bubur. Nah, di sini gelagatnya si Nilam ini udah mulai beda sama Fikri. Nah, Fikri mulai menyadari sendiri, ini kenapa ya istri saya kok tiba-tiba kayak gini, apa jangan-jangan pengaruh peletnya itu mulai hilang. Dia nelpon sahabatnya itu si Heru, maksudnya dia cerita tentang istrinya begini dan minta tolong buat datang ke rumahnya Mbah Rustam lagi dan nanya soal itu. Nah, setelah datang ke rumahnya Mbah Rustam ternyata bener pengaruh peletnya itu udah hilang. Ya sebenarnya karena kesalahan sendiri. Coba kalau si Fikri ini orangnya tanggung jawab, ya minimal walaupun nanti akan berantakan tapi seenggaknya kan dia sudah memenuhi tanggung jawab sebagai seorang suami. Nah, karena perbuatannya itu sendiri sehingga dia terusir dari rumah keluarganya Nilam. Dia balik lagi ke kampung halaman. Nah, di situ dia ketemu sama Heru, sama temannya, dia curhat di situ. Nah, akhirnya kayak orang depresi lagi. Dulu aja waktu belum belum melakukan ritual, ketika cintanya ditolak sama Nilam aja dia depresi. Dia stres, nangis terus. Lah apalagi ini, ya pasti depresi banget lah. Udah depresi, terus dia juga terkena pengaruh ritualnya itu. Akhirnya balik lagi tuh, jadi kayak senjata makan tuan dari ritualnya.
ilmu gendamnya itu, peletnya itu, akhirnya balik menghantam dirinya sendiri. Dan sampai sekarang itu katanya si Fikri itu menjadi gila. Nah itu membuat ibunya Fikri ini ya sedih. Sampai-sampai tuh Fikri ya di belakang rumahnya itu dibuatin kayak apa ya, istilahnya tuh kayak tralis gitu loh, pakai besi. Jadi itu dimodalin sama ibunya karena Fikri itu di rumah suka ngamuk, suka ya kayak mencelakai dirinya sendiri, terus juga mencelakai orang lain. Nah karena seringnya terjadi seperti itu mengkhawatirkan, nah ibunya ini ya minta jasa dari tukang las supaya dibikinin kayak itu loh, kayak ya pokoknya kayak kurungan gitulah buat ngurung si Fikri di situ. Gila sampai sekarang. Nah jadi cerita ini sebenarnya itu diceritakan oleh Heru kepada temannya sendiri yang bernama Mas Azim. Nah Mas Azim itu berarti dia menceritakan kisah ini berdasarkan dari narasumber yaitu Heru. Nah Heru ini sahabatnya si Fikri. Nah makanya Mas Azim itu bilang tolong disamarkan untuk nama-namanya dan juga tempatnya. Sebenarnya Mas Heru juga mengizinkan untuk dibawakan ceritanya, tapi dengan catatan tolong disamarkan. Nah itu akhirnya diceritakanlah. Dan ini sekarang saya mencoba untuk membagikan kisah perjalanannya si Fikri, yang dimana istilah itu tadi, mungkin cinta ditolak dukun bertindak, tapi semuanya itu karena terjadi bukan dengan dasar cinta atas ridho Allah Subhanahu wa taala sehingga semuanya berantakan, dan apa yang dilakukan itu berbalik kepada dirinya sendiri. Dan sampai sekarang Fikri itu gila dan dikurung dengan menggunakan teralis besi. Nah demikianlah cerita atau kisah tentang si Fikri ini. Mudah-mudahan dari cerita ini kita semua bisa mengambil contoh pelajaran dan juga manfaatnya. Mohon maaf apabila saya bercerita ini terlalu berbelit-belit, terlalu bertele-tele, terlalu panjang lebar, dan yang mungkin kurang bisa tersampaikan, kurang bisa dipahami, dan kurang bisa diterima ke kalian semua. Saya mohon maaf banget, karena itu memang benar-benar murni karena kebodohan dan kelemahan dari saya pribadi. Tapi apabila ada contoh pelajaran atau hikmahnya yang bisa diambil, itu semata-mata karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pada intinya, yang nggak baik, yang buruk-buruk, yang negatif, kalian buang jauh-jauh, nggak usah kalian dengerin, nggak usah kalian hiraukan. Nah tapi kalau misalkan ada yang baik, yang positif, ya silahkan diambil. Mudah-mudahan bisa ada manfaatnya. Nah seperti itulah. Nah jadi buat kalian semua lur, teman-temanku semuanya, saudaraku yang udah nonton, yang selalu mengikuti channel ini, yang selalu mendengarkan setiap ceritanya, setiap videonya, saya ucapin terima kasih banget buat kalian semua dari manapun kalian berada. Saya doakan senantiasa kalian dalam keadaan yang sehat selalu, diberikan rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal pastinya. Karena doa yang tulus, yang baik dari dalam hati, insya Allah akan membawa dampak atau efek yang baik juga. Dan mudah-mudahan kalian dihindarkan dari perbuatan yang tidak baik, yang tercela, yang buruk, dari orang-orang yang jahat. Amin. Nah baiklah, sekian dari saya. Sampai jumpa lagi di video dan juga cerita-cerita misteri berikutnya. Saya Misbah Mutaharun, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.